Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 123011131. Saya dari kelas 5F Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan inklusif untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pembahasan kali ini mencakup pengertian sekolah inklusif, tujuan sekolah inklusif, manfaat sekolah inklusif, dan model-model sekolah inklusif. Teman-teman di kelas pasti memiliki karakter yang berbeda-beda dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Ada yang langsung mengerti dan ada juga ia ini mengerti akan tetapi harus ada contoh tambahan. Dan ada juga yang harus didampingi atau ada pendampingan belajar gitu. Nah, jadi semuanya berbeda. Akan tetapi semuanya berhak belajar dengan nyaman, teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang membuka ruang bagi semua anak tanpa terkecuali. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Ini mengenai pengertian dari sekolah inklusif atau pendidikan inklusif. Menurut Rina Wijayanti dan Irda Suryani tahun 2023, pendidikan inklusif merupakan pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk menyatukan peserta didik yang berkebutuhan khusus dan peserta didik yang lainnya di dalam ruangan yang sama atau di dalam forum yang sama. Pendidikan inklusif mendorong adanya modifikasi kurikulum, metode pembelajaran atau fasilitas sekolah agar dapat memenuhi kebutuhan yang sangat beragam dari peserta didik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut UNESCO tahun 2022, pendidikan inklusif adalah proses merespon berbagai kebutuhan peserta didik dengan meningkatkan partisipasi mereka di dalam pendidikan, budaya, dan masyarakat, serta mengurangi rasa bentuk diskriminasi di dalam khususnya sistem pendidikan. Kemudian yang ketiga, menurut Inklusion Internasional tahun 2022, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang dimana kondisi ketika semua peserta didik, baik yang memiliki disabilitas maupun tidak, belajar bersama dalam sistem sekolah reguler. Setiap peserta didik memperoleh dukungan tambahan sesuai dengan individualnya agar dapat berkembang secara optimal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada tujuan sekolah inklusif atau tujuan dari pendidikan inklusif. Dari jurnal Pendidikan Inklusif, suatu strategi menuju pendidikan untuk semua, oleh Zulkifli DKK pada tahun 2022. Pendidikan inklusif diharapkan pembelajaran dan proses pengajaran bernuansa ramah serta menyenangkan bagi siswa, dan setiap negara memiliki kewajiban agar tujuan dan target pendidikan untuk semua dapat tercapai. Nah, dari sini satu tujuan adalah menjamin akses dan berkelanjutan pendidikan untuk semua anak termasuk yang berkebutuhan khusus atau ABK. Kemudian yang kedua dari artikel Jurnal Ilmiah Bina Edukasi pada tahun 2023. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan pendidikan yang adil dan setara kepada semua anak, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang keyakinan agama mereka. Menumbuhkan lingkungan belajar yang menghargai antar sesama, menghargai keberagaman, serta mendorong semua orang untuk berpartisipasi. Maka dari itu, mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam layanan pendidikan serta menumbuhkan penghargaan antar keberagaman. Kemudian yang ketiga dari artikel pendidikan inklusif dalam Merdeka Belajar, situs Kemenak BDK Denpasar pada tahun 2023. Tujuan pendidikan inklusif menjadi sebuah sistem pendidikan yang mengikut sertakan anak yang ABK atau anak yang berkebutuhan khusus
untuk belajar dengan teman sebayanya di sekolah umum. Dari sini jelas bahwa tujuan ini mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus bersama anak-anak yang lain di dalam satu forum atau di dalam satu ruangan di lingkungan sekolah umum. Jadi tidak dipisah. Kemudian adapun manfaat dari sekolah inklusif atau pendidikan inklusif. Yang pertama, menurut Sari dan Lestari pada tahun 2024, program pendidikan inklusif membantu anak-anak untuk saling membantu, bermain bersama dengan anak berkebutuhan khusus, mengenal serta menghargai perbedaan, dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kepercayaan diri. Dalam artian, sekolah inklusif melatih siswa reguler untuk menumbuhkan rasa simpati, menimbulkan sikap empati, solidaritas, dan penerimaan terhadap keberagaman teman sebayanya. Kemudian yang kedua, menurut Handayani dan Rahmawati pada tahun 2025. Kemudian yang kedua, menurut Handayani dan Rahmawati pada tahun 2024. Di dalam artikel pendidikan berbasis inklusi di sekolah dasar yang berbunyi, pendidikan inklusif memberikan kesempatan bagi anak yang berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran di lingkungan reguler, sehingga potensi akademik dan sosial mereka dapat berkembang secara optimal. Maknanya, anak yang ABK tidak lagi terisolasi, akan tetapi memperoleh pelajaran yang sama, pengalaman belajar yang sama, yang lebih kaya secara sosial. Kemudian yang ketiga, menurut Ayu dan Fitriani pada tahun 2024, dalam jurnal Pendidikan Inklusi Cinta Bakti, pendidikan inklusif menciptakan suasana sekolah yang menerima dan memahami perbedaan serta menumbuhkan budaya saling menghargai dan berdampak positif bagi seluruh warga sekolah. Maksudnya sekolah inklusif itu menumbuhkan atau membentuk iklim sosial yang menghargai perbedaan dan memperkuat rasa kebersamaan dalam keberagaman. Oke, selanjutnya ini model-model. Yang pertama ada model kelas reguler penuh atau full inclusion class model. Nah, menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kemendikbudristek 2023, peserta didik berkebutuhan khusus atau ABK di kelas reguler sepanjang waktu bersama peserta didik lainnya dengan menggunakan kurikulum yang sama namun mendapatkan dukungan sesuai kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada model kelas reguler dengan cluster atau cluster model. Menurut Rahmawati tahun 2024 dalam jurnal Anwarul Yasin, peserta didik berkebutuhan khusus ditempatkan di kelas reguler dalam kelompok kecil cluster dan belajar bersama teman reguler dengan dukungan guru kelas serta guru pendamping khusus. Yang ketiga ada model kelas reguler dengan pull-out. Masih menurut Rahmawati tahun 2024, peserta didik berkebutuhan khusus belajar di kelas reguler tetapi pada waktu tertentu ditarik keluar. Itu yang dinamakan dengan pull out, untuk mengikuti pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, model gabungan cluster dan pull out atau combined model. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kemendikbudristek tahun 2023, model ini merupakan kombinasi dari dua pendekatan itu tadi. Kemudian yang kelima, model kelas khusus di sekolah reguler spesial kelas model. Menurut Suryana Handoko tahun 2022 dalam jurnal Pendidikan Khusus dan Inklusif Nusantara. Kemudian yang keenam ada model kelas khusus atau penuh full special kelas model. Menurut Rahmawati lagi tahun 2024. Kemudian yang ketujuh ada model resource center pusat layanan sumber. Menurut Utami Fatur Rahman tahun 2023 dalam jurnal Pendidikan Inklusif Indonesia. Nah, jadi itulah teman-teman yang sudah saya jelaskan sesuai materi saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, syukron, terima kasih semuanya. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.